dalam dunia yang terus bergolak, sastra akan selalu menjadi samudra tempat manusia mencari makna. Dan laut akan tetap menjadi saksi bisu bagi mereka yang berani menentang arus. Seperti halnya laut, sastra memiliki kekuatan untuk membawa gelombang perubahan. Ia menyampaikan suara-suara yang dibungkam, menghidupkan ingatan yang berusaha dihapus, dan menginspirasi generasi baru untuk memahami bahwa sejarah bukan hanya tentang masa lalu, tetapi juga tentang masa depan yang perlu diperjuangkan. Laut selalu menjadi simbol pergerakan, baik sebagai saksi sejarah maupun sebagai ruang perlawanan. Dalam sejarah bangsa, Bandung Lautan Api adalah gambaran bagaimana kota bisa menjadi lautan api demi mempertahankan kemerdekaan. Api yang membakar Bandung pada 1946 bukan sekedar kobaran fisik, tetapi juga nyala perlawanan yang terus hidup dalam jiwa rakyat. Puluhan tahun setelahnya, di era Orde Baru, tragedi 1998 menjadi lautan baru bagi perjuangan anak bangsa. Kali ini bukan api yang membakar, melainkan lautan manusia yang turun ke jalan menuntut demokrasi. Semuanya menegaskan bahwa lautan selalu hadir dalam setiap babak perjuangan bangsa. Mei 1998, sejarah Indonesia yang tidak diajarkan di bangku sekolah dan tidak pernah ada pertanggungjawaban dari mereka meski peristiwa ini jelas terjadi. Leila S. Hudori berhasil membawa suara mereka yang dihilangkan agar suaranya tetap bergaung hingga masa sekarang. Novel Laut Bercerita menangkap tragedi 1998 melalui kisah Biru Laut yang seorang pecinta sastra dan kawan-kawannya, para aktivis mahasiswa yang diculik, disiksa, dan dipaksa menghilang oleh negara. Cerita yang memadukan antara kisah fiksi dan sejarah kelam yang benar-benar terjadi di tahun 1998 ini menjadikan laut sebagai kuburan tak bernisan bagi mereka yang berani melawan. Novel ini diambil dari dua sudut pandang. Bagian pertama adalah seorang laki-laki bernama Biru Laut, dan bagian kedua, sudut pandang seorang anak perempuan bernama Asmara Jati. Mereka adalah kakak beradik yang hidup di masa Orde Baru, yang pada masa itu jelas dilarang buku haluan kiri seperti karya Pramudia Anantatur, lalu adanya Petrus atau penembakan misterius, dan segala problematika yang ada. Biru Laut menceritakan kisahnya yang kemudian dibuang dan ditenggelamkan ke tengah lautan akibat pergerakannya yang menentang pemerintahan. Padahal Biru Laut dan kawan-kawannya pada saat itu ingin memperjuangkan hak mereka yang tertindas. Lalu setelah Biru Laut menghilang, cerita beralih menjadi sudut pandang adik dan keluarganya yang merasa kehilangan. Sedikit cerita, novel yang memiliki alur maju mundur ini di bagian pertama menceritakan Biru Laut dan kawan-kawannya yang menjadi buron pemerintah akibat bergabung dalam organisasi Winatra dan Wirasena yang memiliki pemikiran serupa agar bisa hidup demokratis pada saat itu. Mereka sudah terancam, pemerintah ketakutan akan suara dari mahasiswa. Maka dilenyapkanlah para aktivis
yang saat itu melakukan pergerakan yang menentang pemerintah. Sehingga tidak pernah terdengar lagi kabar tentang mereka. Lain cerita di bagian kedua sekitar tahun 2000-an menceritakan tentang Asmara Jati, adik biru laut beserta keluarga lain yang ditinggalkan itu membentuk tim komisi orang hilang yang mencoba mencari jejak mereka yang hilang serta merekam dan mempelajari mereka yang kembali. Mereka bekerja sama untuk menuntut kejelasan tentang orang-orang terkasih mereka yang hilang. Nasib hidup atau matinya yang tidak ada kejelasan. Sementara biru laut dari dasar laut yang sunyi bercerita kepada kita, kepada dunia tentang apa yang terjadi pada dirinya dan kawan-kawannya. Melalui laut bercerita, kita memahami bahwa meskipun tubuh-tubuh mereka hilang, suara dan semangat mereka tetap beriak, menggema dalam lautan sejarah yang tak pernah benar-benar diam. Novel Laut Bercerita membuktikan bahwa sastra bisa menjadi sumber pergerakan. Merekam sekaligus menghidupkan kembali kisah-kisah perlawanan yang hampir tenggelam dalam gelombang sejarah.